Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan tema pemesanan makanan dan minuman di restoran. Dengan saya sendiri Fadlan Hafid Zihran, NPM 22552011 Dan saya Muhammad Rafi Diaulhaq dengan NPM 2255-2011-030. Dan kami dari kelas TIF 22B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil program yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya akan menjelaskan bagaimana source code dari program pemesanan makanan dan minuman di restoran. Pertama, ada 3 header yang kita pakai. Yang pertama ada Conio, yaitu untuk menampilkan hasil program. Lalu ada IOStream, memfungsikan cout dan in. Yang ketiga ada string, fungsinya untuk memanipulasi string. Lalu untuk mainnya, di sini ada deklarasi variabelnya, ada array dengan tipe data integer. Yang pertama, kode array. Kode di sini berfungsi nanti untuk menentukan atau sebagai variabel inputan menu makanan. Lalu JML ini adalah jumlah saat nanti memesan. Variabel subtotal itu adalah untuk menghitung subtotalnya. Lalu ada harga untuk harganya nanti. Lalu di sini ada tipe data. Ada array dengan tipe data string. Pertama, variabel menu ini untuk sebagai nama menu nanti. Lalu koma di sini adalah kode makanan. Lalu ada nama untuk input nama pemesanan. Lalu ada integer. Lalu ada tipe data integer. Lalu ada variabel total bayar dengan tipe data integer. Ada variabel i dengan tipe data integer. Variabel i di sini berfungsi untuk menjadi sebuah perulangan. Nanti akan dijelaskan. Lalu untuk variabel kembalian dan input bayar. Lalu ada tipe data boolean, selesai sama dengan false, dan char dengan variabel lagi. Lalu masuk ke dalam program. Di sini pertama ada variabel nama. Fungsinya di sini untuk menginputkan nama pemesan. Lalu ada daftar menu. Nah, di sini ada perulangan while. Fungsi perulangan while di sini adalah untuk proses looping, yang dimana kondisi selesai sama dengan false. Artinya, jika selesai sama dengan false, maka proses looping akan terus berjalan. Nah, untuk kondisinya di sini, pertama kita akan disuruh untuk memilih menu dengan variabel kode tadi. Lalu, ada 3 kondisi di sini ketika kita ingin memilih menu. Yang pertama, jika kita menginputkan kode 1-12, maka akan ditampilkan pada kondisi setiap memilih menu. Saya ambil contoh untuk case pertama. Ketika kita memilih angka 1, maka yang keluar adalah menu, lalu harga, lalu koma. Lalu akan ditanya berapa jumlah pemesanannya, lalu nanti akan ada input harganya. Lalu untuk kondisi yang kedua, jika kita memilih 0, maka selesai sama dengan true, yang artinya proses looping akan berhenti. Yang dimana proses looping tadi di atas, jika selesai sama dengan false, maka proses looping akan terus mengalami perputaran. Tetapi jika selesai sama dengan true, maka proses pengulangan akan berhenti. Dan di sini, kalau kita menginputkan 0, berarti selesai sama dengan true. Lalu kondisi yang ketiga, di sini ada jika kita salah atau menginputkan menu tidak sesuai dengan apa yang sudah disediakan, maka akan keluar output menu yang dipilih tidak sesuai. Setelah itu ada keterangan sebelum membayar. Di sini akan ada invoice pembelian yang dimana akan menampilkan nama menu, kode makanan, harga, jumlah, dan subtotal. Nah, di sini ada perulangan for dengan variabel a. Perulangan for di sini untuk menampilkan data-data array yang sudah kita tadi inputkan. Nanti akan ada tampilan di hasil programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Di sini ada keterangan sebelum membayar, di mana ada invoice pembelian di restoran. Di sini akan ada pesanan atas nama yang sudah tadi kita inputkan. Lalu akan ada nama menu, kode makanan, harga, jumlah, dan subtotal. Untuk menampilkan data apa saja yang sudah kita pesan, di sini kita menggunakan for dengan variabel a.
Nah, fungsi for di sini untuk menampilkan data array yang sudah kita inputkan tadi ke dalam tabel invoice ini. Nanti akan ada hasilnya di hasil running program. Lalu di sini ada hasil total dan perhitungan hasil totalnya ada di sebelah sini. Menghitung total dan subtotalnya. Baik. Setelah itu akan ada diskon. Nah, proses diskon di sini ada 4 kondisi. Jikalau total bayar atau total harga lebih dari 50.000 dan kurang dari 79.999, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu rumus diskonnya adalah seperti berikut. Diskon sama dengan total bayar dikurang dikurang kurung buka tutup total bayar dikali 0,10, yang artinya itu adalah 10%. Lalu untuk kondisi kedua, jika total bayar lebih dari sama dengan 80.000 dan kurang dari 111.999, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Lalu untuk kondisi yang ketiga, jika total bayar lebih dari 120.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Lalu kondisi keempat, jika total bayar tidak memenuhi kondisi yang ada di atas, maka diskon akan tetap menjadi total bayar. Lalu ada proses pembayaran. Pertama, ada inputan bayar. Di sini juga ada beberapa kondisi jika ingin membayar. Yang pertama, jika pembayaran lebih dari sama dengan diskon. Diskon yang dimaksud di sini adalah hasil total bayar yang sudah diproses oleh diskon. Mau itu menjadi diskon atau harga pas. Lalu akan ada keterangan kembalian bahwa kembalian itu sama dengan pembayaran dikurang diskon. Lalu untuk kondisi yang kedua, jika pembayaran invalid atau tidak berhasil atau inputan bayar kurang dari akhir total harga, maka akan ditanyakan lagi apakah ingin melakukan pembayar lagi dengan menekan Y atau T. Di sini juga akan ada 2 kondisi lagi. Yang pertama, jika kita menginputkan Y besar atau Y kecil, maka kita akan loncat ke proses pembayaran awal. Di sini ada go to bayar, yang artinya akan loncat ke bayar ini. Namun jika kita menginputkan T, maka akan ada tampilan seperti berikut. Selesai proses pembayaran dan program berakhir. Terima kasih. Lalu untuk jalannya hasil program akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rafi. Persilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Fadlan atas penjelasannya yang tadi. Baik, di sini saya akan coba langsung running saja ya ke yang ada halilintar ini ya. Tuh, kita run. Dan di sini ada tampilan awalnya seperti ini ya. Kita disuruh untuk memasukkan nama pemesan. Kita masukkan nama Rafa. Dan di sini ada kalimat ataupun tampilan menu. Pilih menu favorit Anda. Ada menu makanan, ada menu minuman juga dengan inputan dari 1 sampai angka 12. Pertanyaannya bagaimana jika kita memilih angka 13 ataupun 20 ataupun yang lainnya yang tidak ada di menu? Bisa-bisa saja, namun hasilnya yang jelas tidak akan sesuai. Mari kita coba, misalkan kita masukkan angka 13, hasilnya seperti apa. Dan betul saja di sini ada kalimat menu yang dipilih tidak sesuai karena jelas-jelas di sini tidak ada angka 13 dan tidak ada inputan untuk 13. Maka kita input dari salah satu yang ada di sini. Kita input saja ayam bakar dengan inputan 1 dan ada jumlah pemesan. Untuk jumlah pemesan di sini kita pilih 1. Di sini ada keterangan tekan 0 jika selesai melakukan pemesanan. Maka dari itu kita akan tekan 0 saja untuk menyelesaikan ataupun berhenti melakukan pemesanan. Kemudian enter. Dan di tampilan selanjutnya ada invoice pembelian di restoran Amperja dan ada inputan seperti tampilan daripada pesanan atas nama Rafa dengan nomor beserta nama menu, kode makanan, harga, jumlah dan subtotal. Kemudian di sini ada total harganya. Pertanyaannya bagaimana misalkan kita kurang? Seperti apa tampilannya? Mari kita coba. Nah, ternyata ada kalimat seperti ini. Pembayaran tidak berhasil. Ingin melakukan pembayaran lagi, Y atau T gitu. Maksudnya iya atau tidak. Di sini saya akan memilih Y karena saya akan melakukan pembayaran lagi. Nah, maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Melakukan pembayaran lagi dengan harga pas saja. Maka program berakhir.
saya akan lanjutkan. Karena untuk mendapatkan diskon 10% harus minimal pembelanjaan 50.000. Maka dari itu saya akan memilih menu yang terbesar ya, yaitu iga bakar dengan harga 25.000. Mari kita masukkan saja iga bakar. Jumlah pesanannya 2. Sesuai seperti kalimat sebelumnya ya, kalimat awal ini. Bila kita ingin berhenti, silahkan tekan 0. Di sini sampai di bagian invoice. Dan benar saja, ternyata bila mana kita harganya 50.000 maka mendapatkan diskon sebesar 10% setiap pembelian minimal 50.000. Mari kita bayar saja 50.000. Apakah berhasil? Ya, betul. Ternyata berhasil. Dan terima kasih. Dan kita akan lanjutkan ke yang 15%. Nah, betul. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika total harga lebih dari 80.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 15% setiap pembelian minimal 80.000. Maka apa yang ada di source code tersebut bisa dinyatakan berhasil digunakan di program tersebut. Mari kita masukkan saja 70.000 total harganya. Dan kembalian terima kasih. Kita akan lanjut ke yang 20%. Dan di sini kita sudah ada di bagian invoice, dan betul saja bila mana kita melebihi dari apa yang diperintahkan ini, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 20% setiap pembelian 120.000. Dan di sini kebetulan kita belanja di atas 120.000, yaitu 125.000. Mari kita bayar saja ya, misalkan 200.000 gitu. Maka akan kembalian. Dan lagi-lagi terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.